Oke, ini banyak sekali ya ternyata ya teman-teman. Oh, setelah kemarin saya membuat video itu, ternyata banyak juga yang WA saya ya, Mas. Benar sekali Mas untuk programan kita ini kok untuk stuck ya, kok untuk stuck. Jadi programan beliau ini banyak stuck karena memang pengepresannya itu akar atas dipres semua ya. Nah, kalau seperti itu jangan ya teman-teman, diusahakan dihindari ya. Enak kita bertahap aja ya, karena kita memang proses bonsai ini kan main di waktu ya. Jadi bertahap aja ya teman-teman. Untuk ketika mau press akar ya, atasnya itu dibiarkan dulu, jangan dikutak-kutik sama sekali. Dan begitu sebaliknya untuk atasnya juga ketika pengepresan ya, misalkan balance semua, bawahnya itu jangan dipres dulu ya teman-teman. Dan sebaiknya kalau memang mau diangkat dari ground ya, itu bisa di tahap dulu untuk akarnya dulu ya, akar dulu, nanti setelah naik ground baru dipotong untuk atasnya ya. Jadi seperti itu. Karena kenapa? Nanti kita coba jelasin ya. Nah, di video kali ini juga mungkin teman-teman yang kemarin sudah menonton, yaitu saya mendatangkan untuk Osmocode ini kurang lebih sekitar 1 dus ya. Ini juga masih ada sisa Osmocode juga nih, kurang lebih sekitar 400 graman juga ini ya. Kemarin sisa 2 kotak lagi, cuman takutnya kehabisan ya, makanya ini kita datangkan lagi ya. Nah, salah satu bentuk tanggung jawab saya ya seperti ini ya teman-teman, untuk menyediakan pupuk dan peralatan-peralatan yang lainnya ya. Jadi kita tidak cuman menerima uang, jadi kewajiban kita juga kita penuhi ya. Tuh, jadi seperti itu ya teman-teman. Ini khusus untuk bahan-bahan yang di sini, dan tentunya untuk bahan-bahan yang dititipkan di sini ya, supaya kesuburannya juga dia terjaga, awet suburnya ya, dan tentunya harapan kita cepat jadi ya. Nah, tuh jadi seperti itu ya teman-teman. Ini kemarin juga kita mana ya untuk guntingnya ya. Kita ngambil gunting juga ya. Kebetulan untuk gunting yang satunya itu memang sudah ya mungkin nggak layak untuk dipakai untuk di pruning ya. Jadi kita datengin ini, kita ambil yang stainless steel ya. Itu produk dari Ryuga ya. Teman-teman pasti sudah paham lah ya tuh. Untuk guntingnya ya. Kita akan coba langsung praktekkan ya. Mungkin teman-teman nggak paham ya, atau belum paham ya. Kita juga berbagi pengalaman di sini. Yang saya maksud di awal tadi seperti apa ya. Kita langsung gas aja ya. Kita lihat untuk pohonnya ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Nih, gimana nih, menyala nggak nih untuk pupuknya ya. Nah, kita langsung praktek di pohon yang ini saja ya. Oke, sip. Jadi hati-hati ya teman-teman ketika mempunyai programan ya, sudah lama kita melakukan kesalahan sedikit dan bisa menyebabkan pohon itu menjadi mati ya, itu kan sangat disayangkan sekali ya, sangat disayangkan sekali. Nah, yang saya maksud tadi teman-teman bisa lihat di depan kita ini ya, ketika kita mau melakukan pengepresan akar ya, atasnya ini jangan dikurangin ya teman-teman, jangan dikurangin ya. Karena kenapa? Nanti dia lebih menghambat lagi ya, untuk lebih terhambat ya untuk proses dia berfotosintesisnya. Karena untuk akar ini dia kita press, jadi posisi berarti untuk yang mencari makan akar serabut itu tadi kan dia belum keluar. Jadi kalau dua-duanya kita press itu sangat fatal ya. Itu kalau akar dipres, atas dipres itu sama aja, berarti seperti teman-teman itu melakukan penyetekan ya. Jadi sistemnya seperti di setek ya, itu ya kalau di tempat saya ya 50% 50% ya, 50-50 itu hidupnya. Makanya itu tidak kita sarankan ya. Dan sebaliknya juga ketika kita mau melakukan pengepresan atas ya, akar yang di bawah ini jangan dikutak-kutik, supaya kenapa, nutrisi tetap lari ke atas dan dia memancing tunas baru supaya dia lebih subur. Itu. Jadi seperti itu ya. Untuk yang selanjutnya ini masalah pupuk ya. Untuk masalah pupuk ini
itu biasanya saya menggunakan ya, ketika kita pakai di dinding ground ini untuk diameternya ini kan sekitar 150-an ya, 150 160 dengan tinggi itu sekitar 90. Berapa banyak sih Mas untuk menjaga kesuburannya itu? Nah, untuk biasanya itu saya kalau dengan kemasan yang 500 gram itu berarti takarannya satu kotak itu untuk dia 5 pohon ya teman-teman. Itu jadi satu kotak itu untuk 5 pohon. Jadi tandanya sekitar 100 gram yang kita berikan untuk pupuknya ya. Itu untuk menjaga kesuburan dan itu biasanya saya tambahkan sekitar 3 bulanan ya. 3 bulan itu saya tambahi lagi ya untuk pupuknya. Dan untuk pemberian pupuk ketika musim penghujan dan musim panas itu saya bedakan ya teman-teman. Sama halnya seperti ini kan, ini sudah alhamdulillah mau gerimis-gerimis ini ya. Tuh kelihatan ya teman-teman. Ini gerimis-gerimis seperti ini berarti tandanya kan sudah memasuki musim penghujan juga ya. Nah, untuk pemberian pupuk itu biasanya saya melakukan ketika musim hujan ya, itu saya taburkan, cuma saya taburkan saja ya. Saya taburkan. Kalau untuk musim panas itu saya agak sedikit buka dulu medianya ya, kita buka terus kita tambahi ya di samping-sampingnya ini dan kita tutup lagi. Fungsinya kenapa? Ketika musim panas itu penguapan kan sangat signifikan ya atau sangat kuat sekali. Makanya kalau untuk kita pemberian pupuk apalagi pupuk mutiara ya yang biasanya itu yang biru itu, kalau pas musim panas ya lebih baik ditanam ya teman-teman. Itu jadi seperti itu ya. Supaya kita mengurangi penguapan yang terjadi di dalam media kita ini ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah ini kemarin ada yang nanya juga untuk masalah groundingan ini ya. Itu kalau untuk saya pribadi ya teman-teman, kenapa saya memilihnya dia yang putih seperti ini? Karena memang untuk groundingan yang putih ya dibandingkan dengan yang hitam, itu kalau untuk yang hitam dia memang kan menyerap panas. Kalau untuk putih seperti ini itu dia bisa memantulkan panas. Jadi efisiensi dari segi seperti itu aja saya perhitungkan ya kalau saya pribadi ya teman-teman. Boleh dicek ketika teman-teman itu memakai baju hitam ya, terus dengan baju putih sama-sama lengan panjang, cuman untuk penyerapan panasnya itu lebih cepat dia yang hitam ya dibandingkan dia yang putih ya teman-teman. Kalau untuk putih itu masih seger-seger aja dengan jangka waktu 15 menit lah kurang lebih kita pakai baju lengan panjang semua. Cuman kalau untuk dia yang hitam itu 5 menit aja udah panas banget ya, karena memang warna hitam itu dia menyerap untuk sinar ya teman-teman. Itu jadi seperti itu ya. Ini semuanya sudah kita kasih pupuk juga ya teman-teman. Dan di samping rumah juga yang tidak pernah saya sepil juga itu sudah kita kasih juga ya untuk pupuknya ya. Tadi malam kita ada beberapa pemindahan bahan bonsai juga nih di grounding dan rencana saya itu di belakang rumah akan kita buatkan juga ya untuk groundingannya ya, karena memang ada beberapa bahan yang kita persiapkan untuk teman-teman yang mau menitipkan di sini itu sudah cukup lumayan banyak juga ya, makanya kita harus mempersiapkan dengan matang ya teman-teman. Oke, mungkin cukup seperti itu dulu video kali ini. Semoga ada yang bisa diambil ya. Intinya dari video ini tadi, ketika teman-teman mau ngepres akar, atasnya itu jangan dikutak-kutik. Dan sebaliknya ya, ketika mau press atas, akarnya jangan dikutak-kutik. Itu. Dan untuk pembuatan misalkan tahapan akar ya, itu dia bertahap aja ya teman-teman. Nah, misalkan dia untuk jenis perakarannya itu flat ya. Jenis perakaran itu flat, itu untuk pemotongannya berarti miring ya. Kalau untuk dia seperti ini, itu berarti lurus ya. Kalau dia seperti piramida jenis akarnya atau menjulur ke bawah gitulah ya intinya ya. Itu berarti untuk pemotongannya dia flat, kebalikannya ya, supaya akar itu tumbuhnya agak sedikit ke atas untuk pemecahannya. Itu. Jadi seperti itu ya. Oke, mungkin cukup seperti itu. Terima kasih banyak. Salam dari saya, salam dari Bonsai Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.